Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Akila Kamil. Saya dari PIA semester 5. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Hak Asasi Manusia. Judul yang saya ambil yaitu kasus Chiragov versus Armenia. Di dunia yang penuh perang, kita sering mendengar tentang pelanggaran hak asasi manusia, penyiksaan, pembunuhan, atau penahanan sewenang-wenang. Namun, ada bentuk pelanggaran lain yang sunyi, tak berdarah, tapi menghancurkan kehidupan. Ini adalah kisah tentang 6 orang yang kehilangan rumah mereka, bukan karena bencana alam, tapi karena perang dan politik yang merampas hak mereka untuk kembali. Tahun 2005, kasus mereka mengguncang Eropa. Bukan di medan perang, tapi di ruang sidang Strasbourg, Prancis. Kasus itu dikenal sebagai Chiragov and Others versus Armenia. Awal kisah ini bermula dari konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Dua negara kecil di kawasan Kaukasus Selatan yang dulunya bagian dari Uni Soviet. Wilayah Nagorno-Karabakh yang secara administratif milik Azerbaijan dihuni mayoritas etnis Armenia. Pertentangan etnis, sejarah, dan politik pun menyulut perang. Di antara rentetan tembakan dan serangan udara itu, ribuan warga sipil terpaksa melarikan diri di distrik Lachin, wilayah strategis yang menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh. 6 warga Azerbaijan kehilangan segalanya. Mereka adalah Rafik Siragov, Adis Sirin Siragov, dan 4 warga lainnya. Mereka meninggalkan rumah, ladang, kebun, dan tanah yang telah mereka tempati turun-temurun. Mereka yakin suatu hari mereka akan bisa kembali. Namun tahun demi tahun berlalu, dan rumah itu tetap tertutup bagi mereka. Setelah perang berakhir, Lachin berada di bawah kendali pasukan Armenia. 6 orang itu mencoba kembali, tapi perbatasan ditutup. Wilayah mereka kini dijaga tentara dan tidak diizinkan bagi siapapun dari Azerbaijan. Rumah mereka kini dihuni oleh keluarga lain. Tanah mereka digunakan tanpa izin, dan pemerintah Armenia tak memberi kompensasi sedikit pun. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya persoalan tanah, tapi bagi mereka, itu adalah identitas sejarah dan kehormatan yang dirampas. Tahun 2005, dengan bantuan pengacara dan organisasi hak asasi manusia, mereka membawa kasus ini ke European Court of Human Rights. Mereka menuduh pemerintah Armenia melanggar beberapa pasal dalam European Convention on Human Rights, terutama Pasal 1, hak atas kepemilikan properti, dan Pasal 8, hak atas kehidupan pribadi dan rumah tangga, dan Pasal 13, hak atas upaya hukum yang efektif. Permasalahannya sederhana, tapi mendalam. Apakah sebuah negara bertanggung jawab atas wilayah yang ia kuasai secara militer, meski wilayah itu bukan miliknya secara resmi? Pertanyaan itu menjadi dasar debat panjang yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Pada 16 Juni 2015, setelah hampir 10 tahun proses hukum, pengadilan akhirnya mengeluarkan putusan bersejarah. SHR mengatakan bahwa Armenia memang memiliki tanggung jawab efektif atas wilayah Lachin, karena secara nyata mengendalikan daerah tersebut. Dengan demikian, Armenia dinilai telah melanggar hak-hak para penggugat karena gagal menyediakan mekanisme yang memungkinkan mereka mengakses, mengklaim kembali, atau mendapat kompensasi atas properti mereka. Ini adalah kemenangan bagi moral bagi 6 orang yang kehilangan segalanya, dan sebuah pengakuan bahwa kehilangan rumah akibat perang pun adalah pelanggaran HAM. Namun kemenangan itu datang terlambat ketika putusan dibacakan. Sebagian dari mereka sudah meninggal dunia.
Meski begitu, keputusan ini membuka babak baru dalam hukum internasional, bahwa hak asasi manusia bukan hanya tentang kebebasan berbicara atau perlindungan dari penyiksaan, tetapi juga tentang hak untuk pulang ke rumah sendiri. Kasus Siragov versus Armenia mengajarkan bahwa setiap konflik meninggalkan luka yang tak terlihat. Di balik setiap pertempuran ada rumah kosong, ada keluarga yang terpisah, dan ada nama-nama yang hilang dari peta. 6 nama, 6 rumah, 6 kehidupan yang hilang karena perang. Kisah ini mungkin terdengar jauh dari kita, tapi pesan moralnya dekat, bahwa setiap manusia berhak memiliki tempat yang ia sebut rumah. Dan ketika hak itu dirampas, itulah saat kemanusiaan diuji. Dari Strasbourg hingga Lichtenstein, dari Eropa hingga seluruh dunia, suara mereka terus bergema, mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya untuk mereka yang bersuara keras, tetapi juga untuk mereka yang kehilangan suara di tengah senyapnya orang. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.